Banyak orang beranggapan jika memiliki kolam renang maka harus sering melakukan pengurasan agar air di dalamnya tidak rusak. Apakah itu benar? Di video ini kami akan bahas. Jadi, selamat menyaksikan. Perawatan pada air kolam renang memang menjadi tantangan tersendiri untuk para pemilik ataupun para perawat kolam renang. Terkadang, air yang terlalu sulit untuk dijernihkan membuat kita frustasi dan ingin langsung menguras airnya. Tapi, tahukah Anda bahwa sebenarnya air pada kolam renang tidak butuh dilakukan pengurasan? Jadi, jika Anda bertanya kepada para perawat ataupun kontraktor kolam renang, berapa lama baiknya air kolam renang perlu dikuras? Maka jawaban yang seharusnya adalah tidak perlu dilakukan pengurasan. Tapi, jika ada dari perawat atau kontraktor pembuat kolam renang merekomendasikan untuk sering melakukan pengurasan kolam renang, maka Anda wajib curiga bahwa sistem sirkulasi yang dibuat untuk kolam renang Anda bermasalah atau bahkan di luar standar, sehingga kolam renang Anda sangat sulit untuk menghasilkan air yang jernih. Dengan rancangan sirkulasi yang ideal, seharusnya air kolam renang tidak mudah terganggu kejernihannya, sehingga asal dilakukan perawatan yang rutin, maka kebersihan air akan tetap terjaga. Akan tetapi, terkadang ada sesuatu hal yang mewajibkan kolam renang Anda harus dan wajib dilakukan pengurasan. Seperti adanya bangkai binatang yang berada di dalam air. Atau ketika ingin melakukan proses renovasi dari fisik kolam renang, seperti penggantian nap. Dua hal ini menjadi alasan umum yang sering digunakan para pemilik untuk melakukan pengurasan kolam renangnya. Karena untuk air yang sudah terkontaminasi oleh adanya bangkai, tentunya akan ada banyak bakteri yang berkembang di dalam air. Walaupun kolam renang menggunakan chemical, di mana obat tersebut dapat membunuh bakteri, akan tetapi baiknya pengurasan air perlu dilakukan. Dan untuk pengurasan saat melakukan renovasi, hal ini akan menjadi penting agar proses renovasi seperti pengecatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti material yang menempel sempurna dan juga agar tidak mengganggu proses renovasi. Dan sekalipun harus dilakukan pengurasan, kolam renang dengan jalur pemipaan yang ideal tentunya tidak akan kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Kontraktor kolam renang yang berpengalaman seperti di Multi sudah memikirkan ini sebelumnya. Setiap owner dari kolam renang ingin melakukan pengurasan, maka cukup dengan memutar multipod filter ke arah waste dan menyisakan saluran valve ke arah pembuangan yang terbuka, lalu menyalakan mesin pompa. Dengan ini, maka secara otomatis air kolam renang akan terbuang melalui saluran main drain yang terdapat di dasar kolam renang. Tapi dengan catatan, proses pengurasan seperti ini tidak bisa dilakukan sampai air benar-benar mengering sempurna. Untuk proses pengurasan air yang benar-benar habis, dapat dibantu dengan menggunakan pompa celup yang dimasukkan ke dalam kolam renang. Lalu, bagaimana jika kondisi air kolam renang sudah terlanjur berubah menjadi berkabut, hijau, ataupun kuning dan coklat? Kondisi air yang berubah tentunya disebabkan oleh beberapa hal. Untuk mengatasi hal tersebut, bukan dengan semata-mata kita harus melakukan penggantian air, di mana kedepannya kita bisa kembali menemukan masalah tersebut. Jadi, yang harus diatasi adalah penyebab dari berubahnya warna air dan bukan mengganti airnya. Untuk air yang mengalami masalah dan terlanjur sudah mengalami perubahan warna, Anda dapat mengatasinya dengan treatment pengendapan dengan menggunakan berbagai macam chemical yang sudah disesuaikan dengan masalah dan kubikasi air pada kolam renang. Perlu diingat, tidak perlu dikuras, karena tentunya membuang dan mengisi air kembali ke dalam kolam renang
akan membutuhkan waktu bahkan biaya ekstra. Lalu, bagaimana menurut Anda? Sebagai kesimpulannya, pengurasan air untuk kolam renang tidak perlu sampai dilakukan selama kondisi air dan kondisi kolam renang tidak mengalami kendala yang serius. Jadi, selama perawatan dan pemberian chemical rutin dilakukan, maka pengurasan air kolam renang tidak perlu dilakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.